Pernahkah kalian merakit suatu benda tetapi tiba-tiba bingung karena tidak mengetahui langkah awalnya? Atau mungkin kalian pernah mencoba resep makanan, namun hasilnya berbeda karena tidak mengikuti urutan yang tepat? Kira-kira kegiatan seperti itu termasuk pembahasan apa ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tepat sekali, semua itu berkaitan dengan teks prosedur. Maka dari itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari apa itu teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum mulai, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Sudah siap belajar hari ini? Bagus sekali. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tahu dulu sejauh mana pemahaman awal kalian tentang teks prosedur. Silahkan scan QR code yang muncul di layar ya. Baik anak-anak, jika sudah mengisi asesmen awal, sekarang mari kita mulai mempelajari materi hari ini. Simak terus videonya ya. Untuk mengenal teks prosedur, hal pertama yang harus kalian pahami adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Contohnya dapat berupa resep masakan, cara mencuci tangan, atau petunjuk penggunaan sebuah alat. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita tentu penasaran bagian-bagian apa saja yang membuat sebuah teks bisa disebut sebagai teks prosedur. Untuk menjawab itu, mari kita lihat bagaimana struktur teks prosedur bekerja. Untuk memahami struktur teks prosedur dengan mudah, mari kita bayangkan sebuah piramida. Sama seperti piramida yang tersusun dari berbagai lapisan yang saling menopang, teks prosedur juga memiliki bagian-bagian yang saling terhubung. Setiap bagian memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing. Lapisan paling dasar adalah tujuan. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari teks prosedur tersebut. Lapisan berikutnya adalah alat dan bahan. Pada bagian ini disebutkan semua perlengkapan yang harus disiapkan sebelum memulai kegiatan. Lapisan ketiga adalah langkah-langkah, yaitu inti dari teks prosedur. Bagian ini memuat urutan kegiatan yang harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Bagian terakhir adalah penutup, yaitu puncak piramida. Bagian ini berisi penegasan hasil atau manfaat setelah prosedur selesai dilakukan. Jadi, struktur teks prosedur dapat kita ingat dengan mudah melalui bentuk piramida ini. Setiap bagian saling mendukung agar prosedur dapat dipahami dengan jelas dan mudah diikuti oleh pembaca. Selain struktur, teks prosedur juga memiliki kaidah kebahasaan yang membuatnya mudah dipahami. Ada 6 kaidah kebahasaan yang perlu kalian ketahui. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kata kerja imperatif, yaitu kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, buatlah, masukkan, atau carilah. Kedua, konjungsi temporal, yaitu kata yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Contohnya, lalu, kemudian, atau setelah itu. Ketiga, kata bilangan digunakan untuk menunjukkan jumlah, urutan, atau takaran. Contohnya, 2 sendok, 200 gram, atau langkah pertama. Keempat, kata keterangan cara, yaitu kata yang menjelaskan bagaimana tindakan dilakukan. Contohnya,
dengan hati-hati, secara perlahan, atau hingga merata. Kelima, kata teknis, yaitu istilah khusus sesuai bidangnya. Misalnya, dalam petunjuk berlalu lintas lebih banyak menggunakan kata-kata seperti SIM, STNK, Polantas, denda, dan lain-lain. Keenam, keterangan waktu digunakan untuk menunjukkan lamanya suatu proses. Contohnya, selama 10 menit, tunggu 3 menit, atau diamkan 1 jam. Baik anak-anak, setelah membahas materi, sekarang kita akan menganalisis teks prosedur dengan judul Cara Membuat Keripik Singkong Balado. Silahkan kalian baca teks tersebut. Setelah membaca teks tersebut, mari kita perhatikan paragraf pembuka pada bagian ini. Pada bagian tersebut termasuk ke dalam struktur tujuan. Selanjutnya, setelah paragraf tersebut, bagian ini termasuk ke dalam struktur alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, terdapat daftar langkah yang diberi nomor 1-12. Bagian yang bernomor ini masuk ke dalam struktur apa ya? Betul sekali, bagian tersebut termasuk ke dalam struktur langkah-langkah. Lalu di akhir teks terdapat kalimat ini. Nah, Ibu akan bertanya lagi, menurut kalian kalimat ini termasuk struktur yang mana ya? Betul sekali, bagian tersebut termasuk ke dalam penutup. Sekarang, mari kita analisis kaidah kebahasaan teks prosedur dari teks yang telah kita baca. Pertama, kata kerja imperatif. Nah, dari teks tersebut terdapat pada kata siapkan, irislah, masukkan, nyalakan, angkat dan tiriskan, panaskan, aduk-aduk, serta angkat dan taruh. Kedua, konjungsi temporal. Dari teks tersebut terdapat pada kata lalu, setelah itu, dan kemudian. Ketiga, kata bilangan. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian. Dari teks tersebut, mana yang merupakan kata bilangan? Betul, terdapat pada 500 gram singkong, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan minyak goreng, 5 buah cabai merah, setengah sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air asam, 3 gelas air, dan pertama. Keempat, kata keterangan cara. Nah, dari teks tersebut terdapat pada irislah tipis-tipis, perlahan, diaduk-aduk hingga rata, hingga kuning kecoklatan, dan secukupnya. Yang kelima, keterangan waktu. Dari teks tersebut terdapat pada tunggu sampai singkong mengapung dan tunggu sampai mendidih. Wah, hebat sekali anak-anak. Tadi kita sudah berhasil menganalisis teks prosedur bersama-sama, mulai dari struktur sampai kaidah kebahasaannya. Nah, setelah berlatih bersama, sekarang waktunya kalian mencoba secara mandiri untuk semakin menguasai materi ini. Ibu sudah menyiapkan LKPD berisi 2 kegiatan. Yang pertama, menyusun kalimat acak menjadi teks prosedur yang utuh dan runtut. Lalu yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan dari teks yang sudah tersusun. Silahkan kalian akses melalui QR Code. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedua, struktur teks prosedur, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Yang ketiga, kaidah kebahasaan, yaitu kata kerja imperatif, konjungsi temporal, kata bilangan, kata keterangan cara, kata teknis, dan kata keterangan waktu. Dan yang terakhir, kita sudah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Keripik Singkong Balado. Nah, sebelum kita lanjut ke asesmen akhir, Ibu ingin tahu perasaan dan pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini.
Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Apakah senang atau biasa saja? Semoga kalian senang ya dengan pembelajaran hari ini. Lalu, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Semoga kalian paham ya dengan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang waktunya mengukur pemahaman kalian secara lebih mendalam. Silakan scan QR Code berikut untuk mengerjakan asesmen akhir. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Ibu bangga dengan kalian semua. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.